Halo sahabat cerita Momo. Bisakah kalian bayangkan, di hari paling bahagia dalam hidupmu di depan ratusan tamu undangan, kamu dipermalukan habis-habisan oleh ibu mertuamu sendiri? Hanya karena aku, Wulan, hanyalah seorang lulusan SD. Aku dianggap tak pantas, tak selevel dengan putranya yang seorang bos di perusahaan besar. Malam itu, aku merasa semua impianku hancur. Tapi, mereka tidak tahu bahwa di balik status lulusan SD-ku, tersimpan sebuah rahasia yang akan membuat mereka sekeluarga syok dan bersujud di hadapanku. Cerita ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah meremehkan seseorang dari latar belakangnya. Karena kamu tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya ada di hadapanmu. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah gang sempit yang bersih di pinggiran kota, ada sebuah rumah kecil dengan teras yang selalu dipenuhi tumpukan kain perca dan benang aneka warna. Di sanalah Wulan, gadis berusia 25 tahun, menghabiskan hari-harinya. Wajahnya berseri meski hanya bermodalkan keringat dari tangannya sendiri. Lulusan SD, itulah cap yang selalu melekat padanya, namun Wulan tidak pernah merasa malu. Ia menjadikan keterbatasannya sebagai motivasi. Dari tangannya yang terampil, lahirlah boneka kain, tas jinjing, dan dompet mungil yang dijualnya di pasar mingguan. Namanya sudah terkenal di kalangan pedagang kecil, dan produknya selalu habis tak bersisa. Suatu sore, Wulan sedang menjahit boneka dengan penuh ketekunan. Di seberang jalan, seorang pria muda bersetelan rapi melangkah keluar dari mobil mewah. Dia adalah Edo, pria yang berhasil membalikkan takdirnya sendiri dari nol, hingga menjadi CEO di perusahaan raksasa, Pundi Arta Group. Edo dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berwibawa. Namun, di balik jas mahalnya, ia merasa muak dengan kehidupan sosialita Jakarta yang penuh kepalsuan. Ia merasa lelah dengan para wanita yang mendekatinya, hanya karena status dan kekayaannya. Edo sedang dalam perjalanan pulang dari pertemuan bisnis yang membosankan di luar kota, dan macet parah membuatnya nekat memotong jalan lewat gang-gang kecil. Tumben macetnya begini, gumam Edo pada supirnya, Pak Budi. Iya, Pak. Ada perbaikan jalan di depan, jawab Pak Budi sambil menghela napas. Saat mobil mereka merayap pelan, pandangan Edo tertuju pada Wulan. Wajahnya yang damai, tangannya yang cekatan, dan senyum kecil yang menghiasi bibirnya saat ia berhasil menyelesaikan jahitan terakhir pada sebuah boneka. Ada sesuatu yang berbeda dari Wulan. Ia terlihat begitu tulus, begitu nyata, di tengah dunia Edo yang penuh kepura-puraan. Tanpa berpikir panjang, Edo meminta Pak Budi menepi. Edo turun dari mobil. Aroma khas perkotaan di gang itu terasa lebih menenangkan daripada parfum mahal di kantornya. Ia berjalan pelan mendekati Wulan. Halo, sapa Edo, suaranya lembut. Wulan terkejut. Ia mengangkat kepala dan mendapati seorang pria tampan berdiri di hadapannya. Oh, halo, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya sopan, sedikit kikuk. Boneka-boneka ini buatanmu? Tanya Edo, menunjuk tumpukan boneka dengan mata berbinar. Iya, Mas. Ini usaha kecil saya, jawab Wulan, tersipu malu. Kebetulan hari ini sisa beberapa. Kalau mau beli, saya kasih harga spesial. Edo tersenyum. Senyum tulus yang jarang ia tunjukkan. Saya tidak mau beli. Saya mau semua, kata Edo, membuat Wulan terkejut. Saya sedang mencari hadiah untuk panti asuhan yang akan saya kunjungi besok. Bisakah kamu menyiapkan 50 boneka? Wulan terdiam, matanya membelalak. 50? Iya. Dan kalau kamu mau, saya juga ingin kamu ikut ke sana. Saya mau anak-anak di sana tahu siapa yang membuat boneka-boneka indah ini, ajak Edo. Wulan merasa jantungnya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu orang seperti Edo. Awalnya ia ragu, tetapi tatapan tulus dari mata Edo membuatnya luluh. Boleh, Mas. Tapi saya tidak punya uang untuk transportasi ke sana. Edo tertawa kecil. Jangan khawatir. Nanti saya jemput. Sejak pertemuan itu, Wulan dan Edo menjadi dekat. Edo sering mengunjungi Wulan di gangnya. Ia tidak peduli dengan komentar teman-temannya yang menyebutnya aneh, karena sering menghabiskan waktu di tempat yang sederhana. Edo justru menemukan kebahagiaan sejati saat duduk di teras kecil itu, mendengarkan cerita Wulan tentang kehidupan, tentang mimpi, dan tentang kebahagiaan yang sederhana. Suatu hari, Edo mengajak Wulan ke sebuah kafe mewah. Di tengah percakapan,
Wulan merasa tidak nyaman. Ia menatap Edo dengan tatapan serius. Mas Edo, saya harus jujur. Saya hanya lulusan SD. Pendidikan saya tidak sebanding dengan Mas. Orang-orang akan mengira saya hanya memanfaatkan Mas. Edo menghela napas, ia menggenggam tangan Wulan. Wulan, dengar. Aku tidak peduli kamu lulusan apa. Aku mencintai kamu apa adanya. Aku muak dengan orang-orang yang hanya menilai dari latar belakang. Aku mencintai Wulan yang tulus, yang pekerja keras, yang hatinya begitu baik. Wulan terharu. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan cinta yang begitu tulus. Sementara itu, di balik kerudung rahasia, Wulan adalah seorang CEO dan investor besar yang menggunakan nama samaran Wulan Paramita untuk mendanai berbagai proyek di perusahaan-perusahaan besar, termasuk Pundi Arta Group, tempat Edo bekerja. Wulan sengaja menyembunyikan identitas aslinya karena ia ingin dihargai sebagai Wulan yang apa adanya, bukan sebagai sosok wanita sukses yang dikagumi banyak orang. Ia tidak ingin cinta yang ia dapatkan didasari oleh kekayaan. Hubungan mereka pun semakin serius. Edo merasa Wulan adalah belahan jiwanya. Ia yakin, Wulan adalah wanita yang tepat untuk menemani hidupnya. Suatu sore, Edo membawa Wulan ke sebuah taman yang sepi. Ia berlutut di hadapan Wulan, mengeluarkan kotak beludru merah. Wulan, mungkin ini terlalu cepat, tapi aku tidak ingin membuang waktu. Aku yakin, kamu adalah wanita yang dikirimkan Tuhan untukku. Maukah kamu menikah denganku? Mata Wulan berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, air mata haru mengalir di pipinya. Edo tersenyum bahagia, ia memeluk Wulan erat. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Edo memberanikan diri untuk memperkenalkan Wulan kepada ibunya, Hani. Bu, aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini Wulan, calon istriku, kata Edo. Hani menatap Wulan dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Calon istri? Kamu serius? Du? Tanyanya, suaranya dingin dan menusuk. Siapa dia? Kenapa kamu tidak pernah cerita sebelumnya? Dari penampilannya saja, ibu sudah tahu dia bukan dari kalangan kita. Hani melangkah mendekati Wulan. Ia menatap Wulan dengan tatapan sinis. Kamu pasti sudah tahu kalau anak saya ini seorang bos, kan? Kamu pasti ingin memanfaatkan kekayaan anak saya, kan? Bu, jangan bicara begitu, potong Edo, suaranya meninggi. Wulan tidak seperti itu. Hani tertawa sinis. Coba tanya dia. Kamu lulusan apa? Nak? Anak saya ini lulusan S2 dari luar negeri. Apa kamu pantas bersanding dengannya? Wulan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Hani tersenyum puas melihat Wulan yang terdiam. Anakku tidak akan menikah dengan wanita yang tidak selevel dengannya. Batalkan pernikahan ini. Hani menatap Wulan dengan sorot mata yang penuh penghinaan, bibirnya tersenyum sinis. Batalkan pernikahan ini, serunya dengan nada final, seolah ia adalah hakim yang baru saja menjatuhkan vonis. Edo berdiri di antara Wulan dan ibunya, tubuhnya menegang karena marah. Ibu, apa-apaan ini? Ibu tidak punya hak untuk membatalkan pernikahan kami, balas Edo, suaranya bergetar. Hak? Tentu saja ibu punya hak. Ibu adalah ibumu, darah dagingmu. Apa yang akan teman-teman arisan ibu katakan? Apa yang akan para kolega bisnis ibu pikirkan? Anak seorang bos besar menikahi gadis kampung lulusan SD? Itu aib, Du. Hani menunjuk Wulan dengan gestur dramatis. Lihat dia. Pakaiannya lusuh, dia bahkan tidak berani menatap mata ibu. Apa yang bisa kamu harapkan darinya? Dia hanya akan mempermalukan kita. Wulan berusaha menahan air mata. Ia ingin berbicara, menjelaskan bahwa ia tidak seburuk yang Hani bayangkan. Namun, kata-kata itu terasa tercekat di tenggorokannya. Hati Wulan terasa perih, bukan karena hinaan Hani, tetapi karena melihat Edo, pria yang ia cintai, harus berada di posisi sulit seperti ini. Bu, ibu tidak mengenalnya. Wulan adalah wanita paling baik yang pernah aku temui. Dia tulus, dia pekerja keras, dan dia mencintaiku apa adanya. Bela Edo, suaranya meninggi. Status pendidikan tidak menentukan nilai seseorang. Wulan lebih berharga daripada semua sosialita munafik yang ibu kenal.
Wulan, yang tadinya hanya diam, akhirnya memberanikan diri menatap Hani. Maaf, Tante. Saya mengerti perasaan Tante. Tapi saya tidak pernah berniat untuk memanfaatkan Mas Edo. Saya mencintainya tulus dari hati. Hani tertawa hambar. Cinta? Anak manis? Cinta itu tidak bisa membayar tagihan listrik atau mempertahankan status sosial. Keluar dari rumah ini, jangan pernah lagi muncul di hadapan putraku. Edo, tak tahan lagi, menarik tangan Wulan. Kita pergi, Wulan. Aku akan antarkan kamu pulang. Ia berbalik, tetapi Hani mengejar mereka. Kamu mau kemana? Du, tinggalkan gadis ini. Ikut ibu. Kamu harus dengarkan ibu. Seru Hani sambil mencoba meraih lengan Edo. Lepaskan aku, Bu. Edo menghempaskan tangan Hani dengan lembut, namun tegas. Aku sudah dewasa. Aku punya hak untuk memilih. Aku akan menikahi Wulan, dengan atau tanpa restu ibu. Hani terkejut. Ia tidak pernah melihat Edo membantah sekeras ini. Wajahnya memerah karena amarah dan kekecewaan. Ia hanya bisa membiarkan Edo dan Wulan pergi, sambil berteriak, "Baik, kalau kamu tetap nekat, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dari harta keluarga. Ibu akan mencoret namamu dari warisan." Di dalam mobil, suasana hening. Wulan hanya bisa menatap jalanan yang basah oleh hujan, air matanya tak terbendung lagi. Edo menggenggam tangan Wulan erat. "Maafkan ibu, Wulan," ucap Edo, suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak pernah menyangka ibu akan sejahat itu." Wulan menggeleng. "Bukan salah Mas Edo, saya yang salah. Seharusnya saya sadar, Mas dan saya berasal dari dunia yang berbeda. Mas Edo layak mendapatkan yang lebih baik dari saya." Edo menepi di pinggir jalan, ia menghentikan mobil. Ia menoleh ke arah Wulan. "Wulan, jangan bicara seperti itu. Aku memilih kamu. Aku mencintai kamu. Itu sudah cukup untukku." Edo menarik Wulan ke dalam pelukannya. "Kita akan hadapi ini bersama. Jangan pernah berpikir untuk menyerah." Malam itu, Edo memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Ia menginap di apartemennya sendiri, menghindari ibunya yang masih dilanda amarah. Hani, yang merasa ditantang oleh putranya, tidak tinggal diam. Ia menelepon Trese, sahabatnya, seorang sosialita yang juga memiliki perusahaan catering besar. "Rese, kamu harus bantu aku," ucap Hani dengan suara bergetar menahan amarah. "Anakku mau menikah dengan gadis kampung lulusan SD. Aku butuh rencana untuk membatalkan pernikahan itu." Trese tertawa di seberang telepon. Hani, kamu ini, kenapa pusing-pusing? Biarkan saja mereka menikah. Tapi pastikan, di hari H nanti, kamu berikan kejutan yang akan membuat gadis itu sadar diri." "Kejutan apa?" tanya Hani, matanya berbinar licik. "Di pesta, di hadapan semua tamu, kamu harus mempermalukannya habis-habisan. Buat dia merasa tidak pantas. Dijamin, dia akan kabur sendiri," kata Trese, suaranya dipenuhi niat jahat. Hani tersenyum puas. "Ide bagus. Terima kasih, Rese. Kamu memang sahabatku terbaik." Sementara itu, Wulan dan Edo kembali ke gang tempat Wulan tinggal. Edo ingin menemui orang tua Wulan, namun Wulan menolak. Ia tidak ingin orang tuanya yang sederhana dan baik hati ikut terlibat dalam konflik ini. "Mas, jangan ke rumah sekarang. Besok saja," ucap Wulan. "Saya tidak ingin mereka khawatir." "Baiklah," jawab Edo. "Tapi aku akan temui mereka. Aku akan buktikan bahwa aku serius denganmu." Edo dan Wulan menghabiskan waktu bersama di teras rumah Wulan. Wulan menceritakan tentang perasaannya, tentang bagaimana ia merasa takut dan tidak yakin. Namun, Edo selalu bisa menenangkannya. "Wulan, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan menikahi kamu, dan kita akan hidup bahagia," ucap Edo, menatap Wulan dengan penuh cinta. Wulan mengangguk. Ia tahu, cinta Edo padanya sangat tulus. Ia juga menyadari, ia harus menjadi lebih kuat. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang mudah dipermalukan. Ia akan membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari prasangka apapun. Esok harinya, Edo bertemu dengan orang tua Wulan. Edo, seorang CEO perusahaan besar,
datang dengan rendah hati dan meminta restu untuk menikahi Wulan. Orang tua Wulan terkejut, namun mereka melihat ketulusan di mata Edo. Mereka akhirnya merestui, dengan satu syarat, kamu harus jaga putri kami. Jangan biarkan dia sedih. Edo berjanji. Ia memeluk Wulan dengan erat, merasa lega karena restu orang tua Wulan sudah ia dapatkan. Namun, ia tidak tahu bahwa di hari pernikahan nanti, Hani telah menyiapkan sebuah kejutan yang akan mengubah segalanya. Sebuah kejutan yang akan membuat Wulan merasa sangat terhina dan hancur. Sebuah kejutan yang akan menguji kekuatan cinta mereka. Mereka tidak tahu bahwa di hari pernikahan itu, Hani sudah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang akan membuat Wulan menangis dan lari dari pelaminan. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Hari pernikahan Wulan dan Edo. Langit pagi cerah menyinari sebuah ballroom hotel mewah yang sudah didekorasi bak istana. Bunga-bunga mawar putih berjejer rapi, karpet merah terhampar megah, dan lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Segalanya tampak sempurna, seperti dongeng yang menjadi nyata. Namun, di balik kemegahan itu, tersimpan ketegangan yang siap meledak kapan saja. Di ruang rias, Wulan duduk di depan cermin, mengenakan gaun pengantin sederhana namun elegan, pilihan Edo. Wajahnya dipoles riasan natural yang menonjolkan kecantikan alaminya. Namun, tatapan matanya menunjukkan kegelisahan. Ia merasa seperti domba yang diantar ke kandang singa. Edo masuk, mengenakan jas tuxedo hitam yang pas di tubuhnya. Ia berjalan menghampiri Wulan, wajahnya berseri-seri. Kamu cantik sekali, Wulan. Sangat, sangat cantik, bisik Edo, suaranya dipenuhi kekaguman. Mas yakin kita bisa melewati ini semua? Tanya Wulan, suaranya bergetar. Edo berlutut di hadapan Wulan, menggenggam tangannya erat. Lihat aku, Wulan. Aku mencintai kamu. Itu yang terpenting. Kita akan melewati ini bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, termasuk ibu. Edo meyakinkan Wulan, ia mencium kening Wulan dengan lembut. Sekarang, hapus air matamu. Ini adalah hari bahagia kita. Senyum, ya? Wulan tersenyum, hatinya sedikit lebih tenang. Ia percaya pada Edo, dan ia akan berani menghadapi apapun demi pria yang ia cintai. Upacara pernikahan pun dimulai. Edo berjalan gagah di lorong ballroom, menunggu Wulan di altar. Semua mata tertuju pada Wulan saat ia melangkah masuk, ditemani oleh ayahnya yang sederhana namun penuh haru. Di barisan tamu VIP, Hani duduk dengan wajah kaku dan bibir tipis. Di sebelahnya, Therese tersenyum licik, membisikkan sesuatu ke telinga Hani. Ingat rencana kita, Hani. Jangan sampai gagal, kata Therese. Hani mengangguk, sorot matanya penuh kebencian yang tertutup senyum palsu. Ia sudah menyewa seseorang untuk menjalankan rencana jahatnya, dan ia yakin Wulan akan hancur malam ini. Edo dan Wulan berdiri di atas pelaminan, saling berjanji setia di hadapan pendeta dan ratusan tamu. Suasana hikmat dan penuh haru. Edo mengecup bibir Wulan, menandai dimulainya hidup baru mereka sebagai sepasang suami istri. Para tamu bertepuk tangan, tetapi tepukan itu terdengar sumbang di telinga Hani. Setelah upacara selesai, giliran para tamu memberikan ucapan selamat. Edo dan Wulan menerima semua ucapan dengan senyuman bahagia, tetapi mereka tahu, ini hanya awal dari drama yang sebenarnya. Hani, dengan wajah dingin, berjalan mendekati pelaminan. Di tangannya, ia membawa sebuah tas beludru mewah. Putraku, selamat atas pernikahanmu, ucap Hani dengan nada formal. Ia memeluk Edo sejenak, lalu beralih menatap Wulan. Wajahnya langsung berubah, dari formal menjadi sinis. Untuk menantuku yang baru, ini adalah hadiah dari ibu. Hani membuka tas beludru itu, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan menaruhnya di tangan Wulan. Ini adalah sumbangan ibu untukmu, menantu. Ia lalu tertawa. Jangan khawatir. Kamu bisa pakai ini untuk membuka usaha kecil-kecilan. Ibu tahu, lulusan SD sepertimu sulit mencari pekerjaan. Wulan merasa jantungnya berhenti berdetak. Semua mata tamu kini tertuju padanya. Beberapa tamu mulai berbisik, sementara yang lain menatap Wulan dengan tatapan kasihan. Edo, yang berdiri di samping Wulan, langsung mengambil amplop itu dan mengembalikannya ke Hani. Ibu, apa-apaan ini?
Hani tidak peduli. Ia mengambil mikrofon dari MC, suaranya menggema di seluruh ruangan. Para tamu undangan yang terhormat, katanya dengan lantang. Saya, Hani, ibu dari Edo, ingin mengucapkan selamat datang kepada menantu baru saya, Wulan. Hani melangkah maju, mendekati Wulan yang kini pucat pasi. Wulan, ini adalah pesta yang sangat mewah, yang biayanya tidak sedikit. Saya tahu, kamu adalah lulusan SD. Tapi saya tetap menerima kamu dengan ikhlas. Sebagai ibu mertuamu, saya ingin memberikan sebuah hadiah. Hani tersenyum licik, ia mengeluarkan sebuah kalung berlian dari dalam tasnya. Ini adalah kalung berlian, harganya ratusan juta. Saya tahu, kamu tidak akan bisa membeli ini. Tapi saya tetap ingin memberikannya sebagai tanda cinta saya. Hani lalu melingkarkan kalung itu di leher Wulan. Namun, di balik keramahannya, ia memberikan kode kepada seseorang. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan ke arah pelaminan, di tangannya ada sebuah map. Ia adalah teman lama ayah Wulan, yang bekerja sebagai petugas catatan sipil. Hani telah menyogok pria itu untuk membuat skenario jahat. Maaf, Tuan Edo. Maaf, Nyonya Hani. Saya harus menginterupsi. Ada kesalahan pada berkas pernikahan ini, kata pria itu. Kesalahan apa? Tanya Edo, matanya mulai curiga. Maaf, sepertinya ada kesalahan pada data Nona Wulan. Nona Wulan, benar Anda hanya lulusan SD? Tanya pria itu, dengan nada sok serius. Wulan terkejut. Ia mengangguk. Iya, benar. Pria itu menghela napas. Maaf, Tuan Edo. Saya tidak bisa melanjutkan upacara pernikahan ini. Karena, data Nona Wulan tidak sepadan dengan data Tuan Edo. Ia lalu menatap Wulan. Nona Wulan, saya sudah berbicara dengan Hani, ibu dari Tuan Edo. Hani berpesan kepada saya. Hani menyarankan untuk membatalkan pernikahan ini, karena Nona Wulan hanyalah lulusan SD, tidak sepadan dengan putra Hani yang seorang bos besar. Pernyataan pria itu membuat seluruh tamu terdiam. Wulan merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia menatap Hani, yang kini tersenyum puas. Edo, yang sudah tidak bisa menahan amarah, mencoba meraih mikrofon. Ini semua bohong. Saya tidak peduli Wulan lulusan apa. Kami tetap akan menikah. Namun, Hani lebih cepat. Ia mengambil alih mikrofon. Maaf, putraku. Ibu hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Maaf, Wulan. Kamu mungkin wanita yang baik, tapi kamu tidak pantas bersanding dengan putraku. Hani melangkah mendekati Wulan. Lihat, wajahmu pucat. Kamu malu, kan? Seharusnya kamu sadar diri dari awal. Aku bisa memberikanmu uang, perhiasan, tapi tidak dengan kehormatan. Kamu tidak memiliki kehormatan yang sepadan dengan putraku. Wulan tidak bisa berkata-kata. Hatinya hancur. Ia menatap Edo dengan tatapan kosong, air matanya sudah mengalir deras. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Wulan melepaskan gaun pengantinnya, meninggalkan Edo dan semua orang yang melihatnya. Ia berlari, seolah ingin melarikan diri dari penderitaan itu. Edo, yang terkejut, mencoba mengejar Wulan, tetapi Hani menahannya. Lepaskan aku, Bu, teriak Edo, amarahnya sudah mencapai puncak. Jangan, Du. Biarkan dia pergi. Dia tidak pantas untukmu. Edo melepaskan tangan Hani dengan paksa, ia melangkah maju. Namun, sudah terlambat. Wulan sudah hilang dari pandangannya. Babak belur, Wulan terus berlari. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia merasa hancur, terhina, dan tidak berdaya. Ia hanya ingin menghilang. Ia hanya ingin melupakan semua rasa sakit ini. Wulan terus berlari, napasnya tersengal-sengal, air mata membasahi wajahnya yang sudah tidak lagi berhiaskan riasan pengantin. Gaun putih yang tadinya melambangkan kesucian dan kebahagiaan, kini terasa bagai beban berat yang menyesakan. Setiap langkahnya adalah cerminan dari hati yang hancur. Setiap tatapan kasihan dari para tamu yang ia lewati bagai sayatan pisau yang tajam. Ia tidak peduli lagi dengan siapapun, yang ia inginkan hanyalah lari sejauh-jauhnya, melarikan diri dari rasa malu dan sakit yang tak tertahankan. Tiba di pintu keluar,
Ia melihat ayahnya yang berdiri termangu, wajahnya pucat pasi. "Wulan, Nak?" bisik ayahnya, mencoba menggapai putrinya. Namun, Wulan tidak sanggup. Ia menggeleng pelan dan terus berlari ke jalanan yang ramai. Ia butuh waktu sendirian, butuh tempat untuk menyembunyikan luka yang menganga. Ia tidak ingin melihat siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Ayah Wulan hanya bisa menatap punggung putrinya yang semakin menjauh dengan air mata yang mulai mengalir. Sementara itu, di dalam ballroom, keramaian pesta berubah menjadi keheningan yang mencekam. Edo berdiri mematung di atas pelaminan, amarah dan kepanikan beradu di dadanya. Ia telah membiarkan Wulan pergi. Tanpa ragu, ia melepaskan jasnya dan berlari mencari Wulan. Namun, langkahnya dihentikan oleh Hani yang kini tersenyum puas. "Sudah, Du. Biarkan dia pergi. Ibu sudah bilang, dia tidak pantas untukmu," kata Hani, suaranya tenang namun penuh kemenangan. Edo menatap ibunya dengan sorot mata yang dipenuhi kebencian. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu tega melakukan ini? Wulan tidak pernah menyakiti ibu. Dia wanita paling tulus yang pernah aku kenal. Ibu tidak punya hati." Hani tertawa hambar. "Edo, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Ibu tidak mau kamu menyesal nanti. Wanita lulusan SD tidak akan bisa menjadi pendamping hidupmu. Ibu sudah siapkan wanita yang jauh lebih baik dari Wulan. Dia cantik, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang." "Cukup, Bu," teriak Edo, suaranya menggelegar. "Ibu tidak bisa membeli cinta. Ibu tidak bisa membeli kebahagiaan. Ibu sudah menghancurkan hidupku. Bu, mulai sekarang, saya tidak akan pernah lagi mengakui ibu sebagai ibu saya." Edo melepaskan tangan Hani dengan kasar, ia melangkah maju. Namun, Hani memanggilnya. "Kamu mau pergi kemana, Du? Apa kamu tahu siapa yang sudah ibu undang? Mereka adalah kolega bisnis ibu. Kalau kamu pergi, ibu akan dipermalukan di depan mereka semua." Edo tidak peduli. Ia terus berjalan, ia tidak ingin lagi melihat wajah Hani. Ia hanya ingin menemukan Wulan. Ia harus menemukan Wulan dan menjelaskan segalanya. Ia harus membuktikan bahwa cintanya lebih besar dari semua penghinaan yang telah ia terima. Di luar hotel, Edo melihat ayahnya berdiri di pinggir jalan. Ayahnya hanya bisa menggeleng pelan, ia tahu apa yang terjadi. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa menatap putranya dengan tatapan kosong. Edo tidak berkata apa-apa, ia hanya terus berlari. Ia harus menemukan Wulan. Wulan, dengan langkah lunglai, berjalan tak tentu arah. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya berjalan, berjalan, dan berjalan, sampai ia tidak lagi sanggup. Ia duduk di pinggir jalan, wajahnya ia sembunyikan di antara kedua lututnya. Ia menangis, meratapi nasibnya yang malang. Ia tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang wanita sukses yang kaya raya. Ia tidak tahu bahwa di balik kehancuran hatinya, ia memiliki kekuatan untuk bangkit. "Wulan, Wulan, kamu baik-baik saja?" Suara itu membuat Wulan mengangkat kepala. Ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Jendela mobil terbuka, dan dari dalam, seorang wanita parubaya tersenyum ramah. "Wulan, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu duduk di sini sendirian?" "Di mana Edo?" tanya wanita itu. Wulan terkejut. Wanita itu adalah sahabat dekatnya, Bu Sinta. Bu Sinta adalah seorang pengusaha sukses yang sering bekerja sama dengan Wulan. Namun Bu Sinta tidak tahu bahwa Wulan adalah investor misterius yang selalu ia kagumi. Bu Sinta hanya tahu bahwa Wulan adalah seorang wanita muda yang gigih dan cerdas, yang memiliki bakat luar biasa dalam berbisnis. "Wulan, ayo masuk. Kita bicara di dalam," ajak Bu Sinta. Wulan tidak sanggup menolak. Ia masuk ke dalam mobil Bu Sinta, ia merasa sedikit lega. Di dalam mobil, Wulan menceritakan semua yang terjadi. Bu Sinta terkejut. Ia tidak menyangka Hani, sahabatnya sendiri, akan berbuat sekejam itu. Bu Sinta menatap Wulan dengan tatapan penuh simpati. Ia tahu, Wulan bukanlah wanita sembarangan. Ia tahu, Wulan memiliki hati yang tulus dan berharga. "Wulan, kamu harus kuat. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Kamu lebih berharga dari semua ini," kata Bu Sinta. Wulan hanya bisa menangis.
Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa semua impiannya hancur. Ia tidak bisa melanjutkan pernikahan itu. Hatinya sudah terlalu sakit. Sementara itu, Edo terus mencari Wulan. Ia menelepon Wulan berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Edo menghubungi teman-teman Wulan, namun tidak ada yang tahu di mana Wulan berada. Edo mulai putus asa. Ia tahu, Wulan pasti sangat terpukul. Ia tahu, ia harus menemukan Wulan sebelum terjadi hal yang buruk. Edo akhirnya teringat akan Bu Sinta. Ia tahu, Wulan sangat dekat dengan Bu Sinta. Edo menelepon Bu Sinta, dan Bu Sinta memberitahu Edo bahwa Wulan ada bersamanya. Edo langsung mengemudi dengan cepat ke rumah Bu Sinta. Tiba di rumah Bu Sinta, Edo melihat Wulan duduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Edo langsung memeluk Wulan, ia tidak bisa menahan air matanya. Wulan, maafkan aku. Maafkan ibu. Aku sudah tidak bisa lagi menahan amarahku. Aku sudah bilang, aku akan meninggalkan ibu. Aku akan membela kamu. Kita akan menikah. Wulan melepaskan pelukan Edo, ia menatap Edo dengan tatapan kosong. Mas, aku sudah tidak bisa lagi. Aku tidak bisa menikah denganmu. Edo terkejut. Kenapa, Wulan? Kenapa kamu bilang begitu? Kita sudah berjanji, kita akan melewati ini bersama. Aku tidak bisa, Mas. Hati saya sudah terlalu sakit. Aku sudah terlalu malu. Aku tidak bisa menghadapi ibu. Aku tidak bisa menghadapi tatapan semua orang. Aku tidak bisa, kata Wulan, air matanya mengalir deras. Edo menggelengkan kepalanya. Tidak, Wulan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mencintai kamu. Aku akan melawan ibu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Wulan hanya bisa menangis. Ia tahu, Edo mencintainya. Ia tahu, Edo akan melakukan apapun untuknya. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak bisa membiarkan Edo terus-menerus bertengkar dengan ibunya. Ia tidak bisa membiarkan Edo terus-menerus membela dirinya. Ia tidak ingin Edo menderita. Maaf, Mas. Aku tidak bisa. Wulan dengan terpaksa melepaskan cincin pertunangan di jarinya. Ia mengembalikannya ke Edo. Edo terkejut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa melihat Wulan yang menangis. Ia tidak menyangka bahwa di hari pernikahan mereka, semua ini akan terjadi. Ia tidak menyangka bahwa cintanya akan berakhir di sini. Edo hanya bisa memeluk Wulan. Ia tidak ingin Wulan pergi. Ia tidak ingin Wulan meninggalkannya. Tidak, Wulan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun, Wulan sudah bulat tekad. Ia tidak bisa lagi bersama Edo. Ia tidak bisa lagi menghadapi Hani. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri. Ia butuh waktu untuk menata kembali hatinya yang hancur. Ia butuh waktu untuk bangkit dari keterpurukan. Babak belur, Edo hanya bisa melihat Wulan yang pergi. Ia merasa hancur. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa duduk diam, meratapi nasib cintanya yang malang. Ia tidak tahu bahwa di balik perpisahan ini, ada sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Langit malam yang gelap tidak lebih gelap dari hati Wulan saat itu. Di rumah Bu Sinta, ia duduk sendirian di teras belakang, menatap kolam renang yang airnya memantulkan cahaya lampu remang-remang. Cincin pertunangan yang ia kembalikan pada Edo terasa berat di telapak tangannya. Kenangan indah bersama Edo, tawa mereka, janji-janji yang mereka ucapkan, kini terasa bagai mimpi buruk. Hati Wulan hancur berkeping-keping, tidak hanya karena perpisahan, tetapi juga karena rasa malu yang mendalam akibat penghinaan Hani di hari pernikahannya. Mengapa saya begitu naif? Bisiknya pada diri sendiri. Mengapa saya pikir cinta saja cukup? Mengapa saya biarkan diri saya dipermalukan begitu mudahnya? Wulan memejamkan mata, bulir air mata kembali mengalir. Namun, kali ini, air matanya terasa berbeda. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kekecewaan yang membara. Ia merasa dirinya bodoh karena menyembunyikan identitasnya, karena berharap cinta tulus bisa meluluhkan hati Hani. Ia telah meremehkan betapa kejamnya dunia sosialita yang hanya memandang status dan kekayaan. Wulan. Sebuah suara lembut membuyarkan lamunannya. Bu Sinta berdiri di belakangnya, membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Wulan dan menepuk bahunya.
Kamu harus makan, nak, ucap Bu Sinta, suaranya penuh kepedulian. Wulan menggeleng pelan. Saya tidak lapar, Bu. Kamu harus. Kamu butuh energi untuk bangkit, kata Bu Sinta. Lihat, Wulan. Kamu tidak bisa terus-menerus terpuruk. Hati saya juga sakit melihat kamu begini. Kamu adalah salah satu wanita terkuat yang saya kenal. Wulan menatap Bu Sinta. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Saya sudah membatalkan pernikahan itu. Itu adalah keputusan yang berat, dan saya tahu kamu sudah memikirkannya baik-baik, jawab Bu Sinta. Tapi sekarang, kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan pada mereka semua, terutama Hani, siapa Wulan yang sebenarnya. Kamu bukan hanya lulusan SD, Wulan. Kamu adalah CEO. Kamu adalah investor ulung. Kamu adalah Wulan Paramita. Mendengar nama samaran yang selama ini ia gunakan untuk urusan bisnis, mata Wulan langsung terbuka lebar. Seolah-olah Bu Sinta baru saja membangunkannya dari tidur panjang. Selama ini, ia terlalu fokus pada Wulan yang sederhana, Wulan si pembuat boneka. Ia melupakan sisi lain dirinya, Wulan si wanita bisnis yang cerdas, tangguh, dan tidak pernah menyerah. Saya akan kembali, Bu, kata Wulan, suaranya sudah tidak lagi bergetar. Kembali kemana? Tanya Bu Sinta. Kembali ke kantor. Kembali ke diri saya yang sesungguhnya. Saya akan tunjukkan pada Hani, betapa salahnya dia menilai saya, jawab Wulan dengan tatapan mata yang penuh tekad. Itu baru Wulan yang saya kenal. Bu Sinta tersenyum, bangga. Tapi ingat, balas dendam terbaik adalah dengan kesuksesanmu sendiri. Jangan gunakan amarah untuk menghancurkan, tetapi gunakan untuk membangun dirimu lebih kuat. Wulan mengangguk. Ia tidak akan membalas dendam dengan cara-cara kotor. Ia akan menggunakan kekuasaan dan kecerdasannya untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dianggap remeh. Ia akan membalas dendam dengan cara yang elegan. Keesokan harinya, Wulan kembali ke kantornya. Kantor yang megah dan modern, jauh berbeda dengan gang sempit tempat ia biasa menjahit boneka. Ia disambut oleh Ardi, sekretaris setianya yang selama ini menjaga rahasianya. Nyonya Wulan. Saya dengar kabar burung tentang pernikahan Nyonya. Saya sangat menyesal, kata Ardi, wajahnya penuh kekhawatiran. Wulan tersenyum tipis. Sudah lupakan itu, Ardi. Sekarang kita fokus pada pekerjaan. Ada yang harus kita selesaikan. Wulan duduk di kursi kebesarannya, di hadapannya terbentang monitor besar yang menampilkan grafik dan laporan keuangan. Ia memulai rencananya. Ia meminta Ardi untuk menyelidiki semua proyek yang didanai oleh perusahaannya di Pundi Arta Group, perusahaan tempat Edo bekerja. Wulan tahu, selama ini ia menjadi investor terbesar, dan ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan proyek-proyek itu. Tolong siapkan laporan lengkap tentang kondisi keuangan Pundi Arta Group, terutama yang terkait dengan proyek-proyek kita, perintah Wulan. Saya ingin tahu semuanya, sampai ke detail terkecil. Sementara itu, di kantor Pundi Arta Group, Edo sedang diliputi kegalauan. Pikirannya tidak fokus pada pekerjaan. Ia terus mencoba menghubungi Wulan, tetapi nomornya tidak aktif. Edo merasa hampa, kosong, dan sangat menyesal. Ia tahu, ia telah gagal melindungi Wulan. Edo. Suara ayahnya, Pak Jono, membuyarkan lamunannya. Ada apa, Ayah? Kamu ini kenapa? Ayah dengar, kamu bertengkar lagi dengan ibu? Tanya Pak Jono, wajahnya penuh kekhawatiran. Ayah tidak tahu apa yang ibu lakukan di hari pernikahan. Ayah. Dia mempermalukan Wulan di depan semua orang. Kata Edo, suaranya bergetar menahan amarah. Ayah tidak bisa melihat betapa jahatnya ibu. Pak Jono menghela napas. Ayah tahu. Tapi ibu melakukannya demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Ayah pikir aku bahagia? Teriak Edo. Aku mencintai Wulan, Ayah. Dan ibu menghancurkan semuanya. Pak Jono hanya bisa menepuk bahu putranya. Sudah, sabar. Ayah akan bicara dengan ibumu. Namun, di balik semua konflik itu, Pundi Arta Group sedang menghadapi masalah besar. Salah satu proyek unggulan mereka, yang didanai oleh investor misterius, Wulan Paramita, tiba-tiba terancam ditarik pendanaannya. Ini adalah langkah pertama Wulan.
Ia menggunakan kekuatan finansialnya untuk memberi Hani dan keluarganya pelajaran tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Di rumahnya, Hani sedang duduk santai dengan Trese, membicarakan kesuksesannya memisahkan Edo dari Wulan. Kau lihat, Rese, idemu berhasil. Gadis kampung itu kabur seperti tikus yang ketakutan. Hani tertawa puas. Tentu saja, Hani, aku tahu, kamu tidak akan pernah membiarkan putramu menikahi wanita yang tidak selevel dengannya. Jawab Trese, tersenyum licik. Namun, tiba-tiba telepon Hani berdering. Itu dari manajer proyek Pundi Arta Group. Suaranya terdengar panik. Maaf, Nyonya Hani, ada masalah besar. Investor utama kita, Nyonya Wulan Paramita, mengancam akan menarik seluruh pendanaan dari proyek unggulan kita. Kalau ini terjadi, perusahaan kita akan hancur. Hani terkejut. Wulan Paramita? Siapa dia? Maksudmu gadis lulusan SD itu? Bukan, Nyonya. Bukan dia. Wulan Paramita adalah investor besar yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dia adalah sosok yang sangat dihormati di dunia bisnis. Dan dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, jelas manajer proyek itu. Hani terdiam, ia tidak mengerti. Siapa Wulan Paramita? Mengapa investor itu mengancam akan menarik dananya? Apakah ini ada hubungannya dengan Wulan si lulusan SD? Hani mulai merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Wulan, di kantornya yang megah, menatap monitornya dengan senyum tipis. Rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Telepon dari manajer proyek Pundi Arta Group jatuh dari genggaman Hani, berdentum pelan di karpet bulu yang tebal. Wajahnya yang tadinya dipenuhi tawa kemenangan kini pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Trese, yang duduk di seberangnya, menatapnya dengan heran. Ada apa, Hani? Wajahmu seperti melihat hantu, tanya Trese. Investor. Investor kita. Hani terbata-bata, suaranya bergetar. Wulan Paramita mengancam akan menarik seluruh dananya. Apa? Wulan Paramita? Investor misterius itu? Trese ikut terkejut. Tapi kenapa? Dia adalah satu-satunya yang menopang proyek terbesar kita. Kalau dia menarik dana, perusahaan kalian akan hancur. Itu yang manajer proyek katakan. Aku tidak mengerti. Dia bilang Wulan Paramita marah. Tapi marah karena apa? Kita tidak pernah bertemu dengannya. Apalagi berurusan dengannya. Hani bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Pikirannya kalut. Ia tidak mengerti mengapa seorang investor yang tidak pernah ia temui bisa marah kepadanya. Atau kepada siapapun di keluarganya. Ia merasa ini adalah takdir buruk. Karma yang datang lebih cepat dari yang ia duga. Di sisi lain, di kantor megah Wulan Paramita Group, Wulan duduk dengan tenang di balik meja kerjanya yang luas. Tatapannya tajam, jauh berbeda dengan Wulan si pembuat boneka yang polos. Di hadapannya, Ardi, sekretaris setianya, baru saja selesai menyampaikan laporan singkat tentang kepanikan yang terjadi di Pundi Arta Group. Nyonya, manajer proyek Pundi Arta Group sudah menelepon Nyonya Hani. Sesuai perintah Nyonya, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan meninjau ulang pendanaan. Mereka panik, lapor Ardi. Bagus, jawab Wulan dengan suara dingin. Tingkatkan tekanan. Kirimkan surat pemberitahuan resmi yang menyatakan kita akan meninjau ulang pendanaan dengan jangka waktu 1 minggu. Jangan beri mereka kesempatan untuk menunda. Tapi, Nyonya, apakah Nyonya yakin? Bukankah ini terlalu cepat? Tanya Ardi, khawatir. Wulan menatap Ardi. Ardi, saya sudah cukup bersabar. Mereka sudah mempermalukan saya, menghancurkan hati saya. Sekarang, giliran saya yang akan memberi mereka pelajaran. Saya tidak akan menghancurkan mereka, Ardi. Saya hanya akan memberi mereka peringatan. Peringatan? Ardi mengerutkan kening. Ya, peringatan bahwa di dunia ini, kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang. Bahwa status sosial tidak lebih penting dari harga diri. Wulan tersenyum tipis. Saya tidak akan membuat mereka bangkrut. Saya hanya akan membuat mereka merasakan apa yang saya rasakan. Kekecewaan, kepanikan, dan ketidakberdayaan. Wulan, dengan keahliannya di dunia bisnis, mulai menyusun strategi. Ia tahu,
Pundi Arta Group tidak akan bisa bertahan tanpa pendanaan dari perusahaannya. Ia tahu, Hani dan keluarganya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan perusahaan mereka. Dan ia tahu, pada akhirnya, mereka akan datang kepadanya. Sementara itu, di Pundi Arta Group, Edo sedang dilanda kekacauan. Ia baru saja kembali ke kantor setelah gagal menemukan Wulan. Ia merasa hancur, tetapi ia harus tetap kuat. Ia harus menyelamatkan perusahaannya, warisan ayahnya. Edo, kamu harus ke ruang rapat sekarang, seru seorang kolega, wajahnya panik. Ada masalah besar. Investor utama kita mengancam akan menarik dananya. Edo langsung berlari ke ruang rapat. Ia melihat ayahnya, Pak Jono, duduk di sana dengan wajah pucat pasi. Hani juga ada di sana. Ia menatap Edo dengan tatapan kosong. Edo tidak mengerti apa yang terjadi. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ayah, ada apa? Tanya Edo, suaranya bergetar. Edo, kita dalam masalah besar. Investor utama kita mengancam akan menarik dananya. Kalau ini terjadi perusahaan kita akan hancur. Jawab Pak Jono, suaranya parau. Investor utama? Maksud ayah, Wulan Paramita? Tanya Edo. Ia tahu, Wulan Paramita adalah investor besar yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Edo sangat mengagumi sosok misterius itu, dan ia merasa senang karena perusahaannya bisa bekerja sama dengannya. Ya, Wulan Paramita. Dan dia marah. Dia mengirimkan surat ancaman yang menyatakan akan meninjau ulang pendanaan kita. Kita hanya punya waktu 1 minggu untuk meyakinkannya, kata Pak Jono. Edo terkejut. Marah? Kenapa dia marah? Apa yang kita lakukan? Hani menunduk, tidak berani menatap putranya. Aku tidak tahu, Du. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Edo menatap ibunya dengan tatapan penuh kecurigaan. Ia tahu, Hani pasti menyembunyikan sesuatu. Ia tahu, pasti ada hubungannya dengan Wulan. Ia tahu, ibunya pasti sudah melakukan sesuatu yang membuat Wulan Paramita marah. Edo bangkit dari kursinya. Baik. Kalau begitu, kita akan mencari Wulan Paramita. Kita akan menemuinya dan memintanya untuk tidak menarik dananya. Saya akan mencoba menghubunginya. Namun, tidak ada yang bisa menemukan Wulan Paramita. Ia adalah sosok misterius yang tidak pernah menunjukkan wajahnya. Semua komunikasi dilakukan melalui Ardi, sekretarisnya. Edo mencoba menghubungi Ardi, namun ia tidak berhasil. Ardi mengatakan, Wulan Paramita sedang tidak bisa diganggu. Di rumahnya, Hani sedang duduk diam, ia tidak bisa memikirkan apapun. Ia hanya bisa menatap teleponnya, berharap ada keajaiban yang terjadi. Namun, tidak ada keajaiban. Teleponnya tidak berdering. Semua kolega bisnisnya juga tidak bisa dihubungi. Mereka semua menjauhi Hani, takut terkena imbas dari masalah yang sedang Hani hadapi. Hani merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia merasa sendirian, tidak berdaya, dan sangat putus asa. Ia tidak tahu bahwa di balik semua masalah ini, ada sebuah benang merah yang menghubungkannya dengan Wulan, gadis lulusan SD yang ia hina di hari pernikahan. Hani mulai merenung. Wulan Paramita. Wulan. Nama itu terus-menerus terngiang di kepalanya. Apakah mungkin ada hubungannya? Tidak, tidak mungkin. Wulan hanyalah gadis kampung lulusan SD, tidak mungkin ia bisa menjadi investor besar. Hani mencoba menepis pikiran itu, tetapi ia tidak bisa. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Siapa sebenarnya Wulan Paramita? Bisiknya pada diri sendiri. Dan kenapa ia mengancam perusahaanku? Hani tidak tahu bahwa jawabannya sudah ada di hadapannya. Ia hanya terlalu angkuh untuk melihatnya. 1 minggu. Jangka waktu 1 minggu itu terasa seperti 1 detik bagi Hani dan keluarganya. Pundi Arta Group, perusahaan yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, kini berada di ujung tanduk. Ancaman Wulan Paramita bukan sekadar gertakan. Secara perlahan, namun pasti, Wulan menggerogoti stabilitas keuangan perusahaan. Saham perusahaan anjlok. Para investor kecil mulai panik dan menjual saham mereka, memperparah krisis. Bank-bank yang selama ini menjadi mitra setia tiba-tiba menolak permohonan pinjaman baru. Pintu-pintu relasi bisnis yang dulu terbuka lebar,
kini tertutup rapat. Semua itu adalah hasil dari siasat Wulan, yang bergerak dalam bayangan, mengendalikan arus keuangan perusahaan dari jauh. Di rumahnya yang besar, Hani tidak lagi bersantai sambil minum teh mewah. Wajahnya yang biasanya dipenuhi riasan kini pucat dan kusam. Kerutan-kerutan halus di wajahnya terlihat jelas, cerminan dari kekhawatiran yang tak henti-hentinya. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, setiap telepon yang ia hubungi, selalu berakhir dengan penolakan halus. "Hani, maafkan aku, tapi aku tidak bisa membantumu. Suamiku bilang, Pundi Arta Group sedang dalam masalah besar. Aku tidak mau ikut-ikutan," kata salah satu temannya. "Hani, aku dengar perusahaanmu bangkrut. Kasihan sekali. Padahal aku baru saja mau mengajakmu berlibur ke Eropa," kata teman lainnya, suaranya dipenuhi nada mengejek. Hani membanting teleponnya, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sendirian, tidak berdaya, dan sangat terhina. Ia tahu, teman-teman sosialitanya tidak pernah benar-benar tulus. Mereka hanya bersamanya karena status dan kekayaannya. Sekarang, saat ia jatuh, mereka semua meninggalkannya. Hani mulai menyadari betapa kosongnya hidupnya selama ini. Di kantor Pundi Arta Group, Edo dan Pak Jono sedang berada di ruang rapat. Wajah mereka tegang. Di hadapan mereka, tumpukan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian besar. "Edo, kita harus melakukan sesuatu. Perusahaan kita tidak akan bertahan lebih dari sebulan," kata Pak Jono, suaranya parau. "Aku tahu, Ayah. Aku sudah mencoba mencari investor lain. Tapi tidak ada yang mau membantu kita. Mereka semua takut dengan Wulan Paramita," jawab Edo, wajahnya lelah. "Wulan Paramita." Pak Jono menghela napas. "Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia begitu membenci kita?" Edo menatap ayahnya. "Aku tidak tahu, Ayah. Tapi aku punya firasat. Ini ada hubungannya dengan Wulan. Dengan Wulan calon istriku." Pak Jono terkejut. "Maksudmu, gadis lulusan SD itu? Tidak mungkin. Dia tidak punya kekuatan sebesar itu." "Aku tidak tahu, Ayah. Tapi aku merasa, ini bukan kebetulan," jawab Edo. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Ia menatap keluar jendela, pikirannya kalut. Ia tidak tahu bahwa di balik semua masalah ini, ada sebuah benang merah yang menghubungkannya dengan wanita yang ia cintai, Wulan. Sementara itu, di rumahnya, Hani sedang duduk diam. Ia tidak bisa memikirkan apapun. Ia hanya bisa menatap foto pernikahannya dengan Pak Jono, foto yang menunjukkan betapa bahagianya mereka dulu. Ia merasa, semua kebahagiaannya hancur karena kesombongan dan keangkuhannya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah manajer proyek Pundi Arta Group. "Nyonya Hani, maaf, saya harus mengabarkan. Kita sudah bangkrut. Semua proyek kita dihentikan. Para karyawan sudah mulai mengundurkan diri." Hani terkejut. Ia menjatuhkan teleponnya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap foto pernikahannya, air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia merasa, semua impiannya hancur. Ia merasa, semua kebahagiaannya hilang. Hani hanya bisa duduk diam, meratapi nasibnya yang malang. Ia tidak tahu bahwa di balik semua penderitaan ini, ada sebuah benang merah yang menghubungkannya dengan Wulan. Ia tidak tahu bahwa di balik kehancuran ini, ada sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Ia tidak tahu bahwa ia akan segera bersujud di kaki Wulan, wanita yang ia hina di hari pernikahan. Di kantor yang megah, Wulan duduk dengan tenang di balik meja kerjanya. Hari-hari yang ia habiskan di sini jauh berbeda dengan hari-hari yang ia jalani di gang sempit tempat ia menjahit boneka. Hari ini, ia adalah Wulan Paramita, sosok yang disegani di dunia bisnis, sang pemilik Wulan Paramita Group yang kini menguasai hampir seluruh lini bisnis di kota. Kabar kebangkrutan Pundi Arta Group telah sampai di telinganya. Ardi, sekretaris setianya, baru saja melaporkan bahwa perusahaan itu resmi dinyatakan pailit. Sahamnya anjlok, seluruh proyek dihentikan, dan para karyawan berbondong-bondong mengundurkan diri. Wulan merasa puas, tetapi di sisi lain, ia merasa kasihan pada Edo. Ia tahu, Edo adalah korban dari keangkuhan ibunya,
Hani. Tiba-tiba, Ardi masuk. Nyonya, ada 2 orang yang datang. Mereka bilang dari Pundi Arta Group. Mereka sangat mendesak ingin bertemu dengan Nyonya. Wulan tersenyum tipis. Suruh mereka masuk, Ardi. Ini adalah saat yang saya nantikan. Wulan duduk dengan tenang, matanya menatap ke pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Masuklah Edo dan ayahnya, Pak Jono. Wajah mereka terlihat kusam dan lelah, jauh dari kesan angkuh yang dulu mereka miliki. Mereka berjalan dengan langkah gontai, seolah-olah beban berat menghimpit bahu mereka. Selamat datang, Tuan Edo. Selamat datang, Tuan Jono, sapa Wulan dengan suara dingin, tanpa senyum. Edo dan Pak Jono terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Wulan di tempat itu. Mereka tidak menyangka bahwa Wulan Paramita yang selama ini mereka cari adalah Wulan, gadis lulusan SD yang mereka hina. Wulan jadi kamu? Kata Edo, suaranya bergetar. Ya, Edo. Saya Wulan Paramita, jawab Wulan, ia tersenyum sinis. Investor yang selama ini Anda cari, yang sudah membantu perusahaan Anda, dan yang sudah menghancurkannya. Edo tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Wulan dengan tatapan kosong. Ia tidak menyangka bahwa Wulan yang ia kenal adalah sosok yang sangat kaya dan berkuasa. Ia tidak menyangka bahwa Wulan menyembunyikan identitas aslinya. Wulan, saya tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Edo, suaranya penuh kekecewaan. Kenapa? Anda tanya kenapa? Wulan tertawa hambar. Apakah Anda lupa, Edo? Apa yang ibu Anda lakukan di hari pernikahan kita? Dia mempermalukan saya di depan semua orang. Dia menghina saya karena saya hanya lulusan SD. Dia menghancurkan hati saya. Saya tidak pernah menghina ibu Anda. Saya tidak pernah meminta harta kalian. Saya hanya ingin menikah dengan Anda karena saya mencintai Anda apa adanya. Tetapi apa yang saya dapatkan? Penghinaan, rasa malu, dan sakit hati yang tidak bisa saya lupakan. Edo menunduk, air matanya mulai mengalir. Ia merasa bersalah. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari kebenaran ini. Ia merasa, ia telah gagal melindungi Wulan. Wulan, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa kamu. Kata Edo, suaranya serak. Tidak tahu? Tentu saja Anda tidak tahu. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda. Anda terlalu sibuk dengan ibu Anda. Anda tidak pernah peduli dengan perasaan saya. Kata Wulan, matanya berkaca-kaca. Tidak, Wulan. Saya peduli. Saya mencintai kamu, teriak Edo. Wulan menggelengkan kepalanya. Cinta? Cinta apa yang Anda maksud? Edo? Cinta yang membiarkan saya dipermalukan? Cinta yang membiarkan saya dihina? Cinta yang membiarkan saya hancur? Itu bukan cinta, Edo. Itu kebodohan. Edo terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Wulan, air matanya mengalir deras. Ia merasa, ia telah kehilangan Wulan. Ia merasa, ia telah kehilangan segalanya. Sementara itu, Pak Jono, yang hanya diam, akhirnya angkat bicara. Wulan, kami minta maaf. Saya tidak menyangka bahwa kamu adalah sosok yang sangat berkuasa. Saya tahu, kami sudah berbuat salah. Tapi tolong, jangan hancurkan perusahaan kami. Kami mohon. Wulan menatap Pak Jono. Tuan Jono, Anda adalah ayah yang baik. Anda tidak pernah menghina saya. Tapi, Anda membiarkan istri Anda menghina saya. Anda membiarkan istri Anda menghancurkan saya. Dan itu adalah kesalahan terbesar Anda. Pak Jono menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bersalah. Ia merasa bodoh karena tidak bisa mengendalikan istrinya. Wulan bangkit dari kursinya. Saya tidak akan membantu Anda, Tuan Jono. Saya tidak akan membantu Anda, Edo. Saya sudah terlalu sakit hati. Saya sudah terlalu kecewa. Satu-satunya alasan saya melakukan ini adalah untuk memberikan pelajaran pada Hani dan semua orang yang meremehkan orang lain. Saya ingin membuktikan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang, dan status sosial tidak lebih penting dari harga diri. Wulan mengambil selembar kertas dari mejanya. Sekarang, berikan ini kepada Hani. Saya menunggu dia di sini.
Saya ingin dia datang sendiri dan bersujud di kaki saya. Edo dan Pak Jono terkejut. Mereka tidak menyangka Wulan akan meminta Hani untuk bersujud di kakinya. Wulan memberikan kertas itu kepada Edo. Edo mengambilnya dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Wulan, air matanya mengalir deras. Ia merasa, ia telah kehilangan Wulan. Ia merasa, ia telah kehilangan segalanya. Sekarang, pergi, kata Wulan. Saya menunggu dia. Edo dan Pak Jono keluar dari kantor Wulan dengan perasaan hancur. Mereka tidak menyangka bahwa Wulan yang mereka kenal adalah sosok yang sangat berkuasa. Mereka tidak menyangka bahwa Wulan menyembunyikan identitas aslinya. Mereka tidak menyangka bahwa Wulan akan membalas dendam dengan cara yang begitu elegan. Kini, Hani yang akan menghadapi Wulan secara langsung. Wulan telah menjebak Hani dalam permainannya sendiri. Hani akan dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Edo dan Pak Jono pulang ke rumah dengan langkah gontai, hati mereka hancur, dan pikiran mereka dipenuhi dengan pengungkapan yang baru saja mereka dengar. Wulan, gadis yang mereka hina dan remehkan, ternyata adalah Wulan Paramita, sosok investor yang sangat berkuasa. Kebangkrutan Pundi Arta Group, perusahaan yang telah mereka bangun dengan susah payah, adalah ulah Wulan. Ibu harus baca ini, kata Edo, suaranya parau, sambil menyerahkan selembar kertas dari Wulan kepada ibunya. Hani, yang sedang duduk di sofa dengan wajah kosong, mengambil kertas itu. Awalnya ia tidak peduli. Namun, saat ia membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana, matanya membelalak tak percaya. Apa-apaan ini, Wulan? Gadis lulusan SD itu? Tidak mungkin. Kamu pasti bohong. Ini pasti akal-akalanmu saja. Teriak Hani, ia merobek kertas itu. Ibu, sadarlah, teriak Edo, suaranya meninggi. Wulan Paramita adalah Wulan. Investor yang selama ini kita cari, yang selama ini kita kagumi. Dia yang sudah menghancurkan perusahaan kita. Dan dia meminta ibu untuk datang ke kantornya. Dia ingin ibu bersujud di kakinya dan meminta maaf. Hani terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak percaya. Ia mencoba menepis pikiran itu, namun hatinya merasa ada kebenaran di balik semua itu. Edo dan Pak Jono, yang selama ini selalu menjadi penyemangatnya, kini terlihat hancur. Hani merasa takut. Ia merasa semua keangkuhannya akan segera berakhir. Tidak. Aku tidak akan pernah bersujud pada gadis lulusan SD itu. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Aku lebih baik mati. Teriak Hani, air matanya mulai mengalir. Ibu. Kenapa ibu seangkuh ini? Kenapa ibu tidak pernah mau sadar? Wulan sudah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Kita sudah kehilangan segalanya, Bu. Kita sudah kehilangan kehormatan. Kita sudah kehilangan segalanya, teriak Edo. Hani terdiam. Ia menatap Edo dan Pak Jono, matanya dipenuhi rasa takut. Ia merasa, ia telah kehilangan putranya, ia telah kehilangan suaminya, ia telah kehilangan segalanya. Edo. Ayah. Bisik Hani, air matanya mengalir deras. Ibu. Ibu minta maaf. Edo dan Pak Jono hanya bisa menatap Hani, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Hani, dengan langkah gontai, berjalan ke kamarnya. Ia menatap cermin, ia melihat wajahnya yang kusam dan lelah. Ia melihat, ada kerutan-kerutan halus yang selama ini ia sembunyikan dengan riasan mahal. Ia melihat, betapa kosongnya hidupnya selama ini. Hani mengambil teleponnya, ia mencoba menghubungi Trese, sahabatnya. Namun, Trese tidak mengangkat teleponnya. Hani mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya yang lain, namun tidak ada yang menjawab. Hani merasa sendirian, tidak berdaya, dan sangat putus asa. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan. Hani, dengan langkah pelan, berjalan keluar dari rumah. Ia mengemudi mobilnya, ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya mengemudi, dan mengemudi, sampai ia tiba di sebuah gedung pencakar langit. Gedung Wulan Paramita Group. Dengan langkah ragu, Hani masuk ke dalam gedung. Ia berjalan ke resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Nyonya Wulan Paramita, kata Hani, suaranya bergetar.
Resepsionis menatap Hani dari ujung kepala hingga ujung kaki. Maaf, Nyonya. Nyonya tidak punya janji. Nyonya tidak bisa bertemu dengan Nyonya Wulan. Hani terkejut. Ia tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu. Ia, Hani, seorang sosialita yang selama ini selalu dihormati, kini diperlakukan seperti orang biasa. Hani merasa malu, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertemu dengan Wulan. Ia harus meminta maaf pada Wulan. Tolong, saya mohon. Saya harus bertemu dengannya, kata Hani, air matanya mulai mengalir. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan ke arah Hani. Itu adalah Ardi, sekretaris Wulan. Nyonya Wulan sudah menunggu Anda, kata Ardi, suaranya dingin. Hani menghela napas lega. Ia berjalan mengikuti Ardi ke sebuah ruangan besar. Di sana, ia melihat Wulan duduk di kursi kebesarannya. Di sampingnya, berdiri Edo dan Pak Jono. Hani menunduk, ia merasa sangat malu. Duduk, Nyonya Hani, kata Wulan, suaranya dingin. Hani duduk di kursi di hadapan Wulan. Ia tidak berani menatap wajah Wulan. Ia hanya bisa menunduk. Nyonya Hani, saya tahu, Anda pasti sudah tahu siapa saya, kata Wulan. Saya Wulan Paramita. Dan saya adalah gadis lulusan SD yang Anda hina di hari pernikahan. Hani tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Air matanya mengalir deras. Nyonya Hani, saya melakukan ini bukan karena saya ingin menghancurkan Anda. Saya melakukan ini karena saya ingin memberikan pelajaran pada Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang, dan status sosial tidak lebih penting dari harga diri, kata Wulan. Hani mengangkat kepalanya, ia menatap Wulan dengan tatapan penuh penyesalan. Wulan, saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya. Saya minta maaf karena sudah menghina kamu. Saya minta maaf karena sudah menghancurkan hati kamu. Saya sungguh menyesal. Hani bangkit dari kursinya. Ia berlutut di hadapan Wulan, air matanya mengalir deras. Saya mohon, Wulan. Saya mohon, maafkan saya. Saya mohon, jangan hancurkan perusahaan kami. Saya mohon. Wulan menatap Hani, air matanya juga mulai mengalir. Ia tidak menyangka, Hani akan bersujud di hadapannya. Ia merasa, balas dendamnya sudah terbalaskan. Nyonya Hani, saya maafkan Anda. Saya memaafkan Anda. Tapi, saya tidak bisa membantu Anda, kata Wulan, suaranya bergetar. Wulan, saya mohon. Saya mohon. Saya akan melakukan apapun yang kamu minta. Saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Tapi tolong, jangan hancurkan perusahaan kami, kata Hani. Wulan menggelengkan kepalanya. Saya sudah terlalu sakit hati, Nyonya Hani. Saya sudah terlalu kecewa. Saya tidak bisa membantu Anda. Edo dan Pak Jono, yang hanya diam, kini berjalan ke arah Hani. Mereka memeluk Hani, air mata mereka mengalir deras. Mereka tidak menyangka, Hani akan bersujud di hadapan Wulan. Mereka tidak menyangka, Hani akan memohon maaf. Wulan, saya mohon. Saya mohon, kata Hani, suaranya parau. Wulan menatap Hani, air matanya mengalir deras. Ia tahu, ia tidak bisa membantu Hani. Ia tahu, ia harus tetap kuat. Ia tidak boleh goyah. Nyonya Hani, saya tidak bisa membantu. Saya tidak akan membantu. Tapi, saya akan memberikan Anda kesempatan. Kesempatan untuk memulai hidup baru. Kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, kata Wulan. Hani terdiam. Ia tidak mengerti. Ia hanya bisa menatap Wulan, air matanya mengalir deras. Wulan menatap Hani, yang masih berlutut di hadapannya. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Balas dendamnya telah usai. Bukan dengan kehancuran total, melainkan dengan membuat Hani menyadari kesalahannya, merasakan pahitnya hidup yang dulu ia anggap remeh. Wulan merasa lega. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia tahu, hukuman terbesar bagi Hani adalah penyesalan yang mendalam. Nyonya Hani, ucap Wulan lembut, suaranya tidak lagi dingin. Bangunlah. Saya tidak ingin Anda bersujud pada saya. Anda adalah ibu dari pria yang pernah saya cintai. Saya hanya ingin Anda tahu, bahwa saya sudah memaafkan Anda. Saya sudah memaafkan semuanya.
Hani bangkit dengan bantuan Edo, tubuhnya gemetar. Ia menatap Wulan dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Wulan, terima kasih. Terima kasih banyak. Wulan tersenyum tipis. Saya tidak akan membantu Anda mengembalikan pundi Arta Group. Perusahaan itu sudah hancur. Tapi, saya akan membantu Anda memulai hidup baru. Saya akan memberikan Anda modal untuk memulai usaha yang sederhana, usaha yang bisa Anda kelola sendiri. Hani terkejut. Usaha apa? Sebuah usaha catering kecil. Saya tahu, Anda sangat menyukai masakan. Anda bisa membuat masakan yang lezat, dan Anda bisa membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain, kata Wulan, matanya berbinar. Saya akan memberikan Anda modal, dan saya akan memberikan Anda sebuah tempat. Sebuah tempat di dekat gang tempat saya tinggal. Di sana, Anda bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Hani terdiam. Ia tidak menyangka